Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini saya akan membahas mengenai suatu model yang kita akan ambil contohnya dari sehari-hari ya, yaitu mengenai model pengeluaran kalori. Nah, ini overview dan asumsinya. Jadi yang pertama di dasarnya ini dari prinsip keseimbangan energi ya, atau hukum pertama termodinamika, yaitu yang berbunyi energi masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, kemudian kita menghitung jumlah kalori, itu kan satuan energi ya. Jadi hanya menghitung jumlah kalori yang masuk dan keluar dari tubuh seseorang ya, terlepas dari apakah dia sehat atau tidak sehat, itu tidak kita bahas. Nah, model yang dikonstruksi juga dapat memprediksi perubahan berat badan berdasarkan kebiasaan pola makan dan tingkat aktivitas. Nah, jadi tadi yang saya bilang ya, jadi kita tidak menyimpulkan kondisi kesehatan seseorang berdasarkan berat badan tadi. Sedangkan asumsinya yang pertama ini setiap 1 pon berat badan mengandung 3.500 kalori. Jadi ini kita asumsikan ya setiap orang segini. Dan yang kedua adalah seorang membakar kalori yang konstan. Jadi kalorinya konstan gitu, tidak tidak berubah-ubah gitu ya per hari. Sehingga untuk menurunkan 1 pon berat badan dibutuhkan pembakaran kalori sebesar 3.500 kalori ya, atau defisit kalorinya harus sebesar 3.500 kalori juga. Nah, di sini penyebutan kalorinya sebetulnya untuk kilokalori ya, untuk kal gitu, tapi nggak apa-apa kita sebut saja kalori. Nah, di sini Pak karena bukunya atau referensinya dari barat, jadi kita pakai satuan pon ya untuk berat badan, di mana 1 pon itu sama dengan 2,2046 kg. Nah, contoh 1 misalkan WT ini merepresentasikan berat badan pada suatu waktu T ya dalam pon. Nah, misalkan nih kita punya 2000 kalori per hari, kemudian yang masuknya itu dari diet ya atau dari pola makan itu sebesar 1900 kalori. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung jumlah kalori, misalkan nih dari misalkan kita pengen menurunkan berat badan, nah harus berapa kalori sih? Jadi misalkan kalau kita tadi 3.500 kalori per pon, kemudian kita mau berat badannya naik, berarti naiknya kan 1900 per 3.500, berarti 0,543 pon per hari ya. Tapi kalau misalkan mau menurunkan, berarti 2000 per 3.500 ya, 0,571 pon per hari. Nah, kalau misalkan dari diagram berarti bisa direpresentasikan seperti ini ya. Jadi yang masuknya tadi kalau misalkan udah dalam pon 0,543, kemudian ini ada berat badan dalam W. Ya, yang ini W. Kemudian ada yang keluar ya, yang keluar sebesar 0,571. Nah, sebetulnya yang ini tuh kan yang tadi kalori yang masuk ya. Yang masuknya tadi 1900. Yang ini 1900. Ini yang keluar. Yang tadi 2000. Ya. Nah, jadi sebetulnya untuk kita menghitung W di T adalah W yang sebelumnya ditambah IO, ini kita nyatakan untuk yang masuk itu IO ya, atau yang in gitu. Kalau yang keluar, expend gitu ya, expenditure, jadi EO per 3.500 ya, ini yang masuk. Jadi saya ini nyatakan ini masuk. Dan yang ini EO ini adalah yang keluar. Ya, kenapa perlu 3.500? Karena kita asumsinya tadi konstan ya, di 3.500. Oke, contoh 2, misalkan ada seseorang yang beratnya 215 pon. Jadi ini jangan kita konversi ke kilo ya, dibiarkan pon aja. Kemudian dia mengkonsumsi sebesar ini ya per harinya.
1750, dan yang dibakarnya ini. Nah, kalau secara ini kan yang dibakarnya ini lebih banyak ya. Ya lebih banyak. Nah, sehingga yang mau kita prediksi adalah 2 minggu kemudian. Nah, ini saya pakai Excel aja ya. Jadi berat badannya 215, kemudian yang daily intake-nya seharinya 1752, yang dikeluarinnya 2200. Nah, kalau mau memprediksi 2 minggu kemudian, berarti T-nya kita jalankan sampai T14 ya. Maka di T14 dia akan segini berat badannya ya. Dengan formula yang ini ya. Yang ini untuk yang I0 dan ini untuk yang E0. Nah, untuk analisis titik equilibrium ini tidak ada yang berbeda dengan model yang sebelumnya. Jadi, untuk WT dan WT-1 kita nyatakan sebagai W bintang, sehingga satu-satunya titik equilibrium di sini adalah dia harus seimbang. Ya, I0 harus sama dengan E0. Ya, ini satu-satunya titik equilibrium. Nah, yang kedua ini modelnya kita tidak membuat si kalorinya konstan, tapi kita buat dia sebagai variabel. Jadi variabel yang bisa berubah nilainya. Ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang kita sebut sebagai REE. REE ini adalah resting energy expenditure ya, atau pengeluaran energi saat istirahat. Jadi ketika kita tidak melakukan aktivitas itu juga kita mengeluarkan energi ya. Nah, di mana untuk tahap awal REE ini kita memakai persamaan dari Mifflin dan St. George ya. Yang untuk pria REE-nya ini adalah ini ya, 4, ini hati-hati ya karena pakai referensi asing ini sebetulnya 4,536 dikali W ditambah dengan 15,875 ya dikali dengan H dikurangi 5 kali A ditambah 5. Nah, ada notasi baru di sini H dan A, di mana H itu adalah tinggi ya. Nah, tingginya ini satuannya pakai inci ya, dan A itu adalah usia ya. Nah, sedangkan jenis kelamin kita nyatakan untuk laki-laki atau untuk pria itu 1 ya, dan untuk wanita itu 0 ya. Sehingga kita akan sederhanakan model yang REE ini sehingga membuat general ya. Kita nyatakan yang male atau yang female dengan yang female ini menjadi S ya, gitu. Jadi S ini adalah jenis kelaminnya atau gender. Dan jadi kalau misalkan nanti S-nya male, kita substitusi ke sini 1. Ya. Nah, yang male ini kan 5A plus 5, berarti kan 166 kali 1 dikurangi 161, berarti plus 5. Ya, tapi kalau yang perempuan berarti 166 kali 0, berarti kan langsung dari A ini A min 161. Begitu ya. Nah, contoh 3 misalkan ya, kita ambil saja ini W-nya, kemudian ini A-nya, ini H, kemudian yang mau kita estimasi adalah energinya kan. Nah, berarti dia apa nih? Ini woman, berarti E sama dengan 0 ya. Jadi kita tinggal substitusi saja, RE-nya nanti dapat. Oke. Dan yang keempat, misalkan kita punya estimasi ya, REE misalkan 1367 kalori. Kemudian activity levelnya 1,725. Nah, ini high activity. Ya, total daily in kalorinya berarti E0-nya, ini expenditure ya. Jadi kita nyatakan EO sama dengan ini. Nah, ini dari mana? Nah, ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, ini ada activity level ya. Jadi, selain tadi diet atau pola makan atau energi yang masuk ini mempengaruhi, ternyata
tingkat aktivitas juga berpengaruh ya. Di sini secara umum sudah kita kategorikan menjadi 5 aktivitas ya. Ini ada yang hanya diam saja ya. Sedentary itu banyak diam gitu ya. Jadi kalau banyak diam tuh kayak misalkan duduk di kursi ya, terus cuman kayak peregangan-peregangan seperti biasa aja gitu ya. Kalau pas pegel ini berarti activity levelnya 1,2. Tapi kalau misalkan ringan, activity ringan, misalkan kita jalan-jalan gitu ya, itu termasuknya activity ringan. Atau misalkan housework ya, jadi kayak nyuci, nyetrika, menyapu, nah itu light activity 1,375. Kalau moderate itu moderate ya, itu sedang. Kalau sedang tuh jadi kalau misalkan kita bekerja ya, misalkan mencangkul kayak gitu, itu masih termasuk yang sedang ya, 1,55. High activity ini kalau misalkan kita biasa menjalankan mesin, misalkan ya di pertanian atau kayak petani, misalkan kita membajak sawah, ikut membajak sawah kayak gitu, itu masuknya high ya. Atau misalkan melakukan exercise untuk beberapa jam ya, gitu, yang seharian misalkan ya. Dan yang ekstrim, ini ekstrim tuh seperti kayak hiking, mendaki gunung gitu ya, atau panjat tebing itu, atau atlet, itu yang ekstrim 1,9. Ya, biasanya kalau sehari-hari kita bukan atlet itu maksimal di moderate. Ya, di moderate itu kayak misalkan yang tadi ya, kardio, kemudian kita bekerja dari pagi sampai siang, tapi misalnya kerjanya di lapangan. Nah, ini kita kembali ya ke contoh 4. Jadi tadi ini punya 1367 kalori ya, kemudian dia activity levelnya segini, EO-nya berarti ini tinggal activity level ya, kalau kita lihat dikali dengan kalori yang kita punya. Ya, berarti kalori yang dikeluarkan adalah segini. Ya, dengan ini dikali dengan REE. Ya. Nah, tadi kan ini dari awal kita udah punya kayak gini ya. Ini yang awal. Ya. Untuk yang MSJ ini tadi kita sebut ini ya, Mifflin Saint-George ini kita sebut sebagai MSJ, persamaan MSJ. Ya. Nah, untuk MSJ-nya kita nyatakan lambda ya, lambda notut yang tadi ya aktivitas level dikali dengan 4,536, ini satuan dari sananya ya, 4,536 kali berat sebelumnya ditambah dengan ini juga satuan dari sananya ya, konstanta dari sana 15,875 kali tinggi, kemudian tadi ya kita lanjutkan saja, ini age dan kemudian ini sex dikurangi 161. Udah gitu? Oke, maka WT-nya ini bisa kita hitung berat sebelumnya ya, ditambahkan dengan yang tadi ya, yang in. Jadi dari pertemuan yang pertama, ya maaf ini pertemuan dulu. Nah, yang pertemuan pertama asalnya kan ini EO ya, yang EO-nya kita ganti pakai si lambda. Kemudian dikali dengan ini. Ya, atau sebetulnya ini asalnya gini, W T-1 ditambah I 0/3500 ya, dikurangi ini 1/3500. Nah, baru kalian dikalikan ini dengan yang ET-1 ya, ET-1-nya ambil dari sini. Nah, sepanjang ini. Ya, jadi ini masuknya nanti pengalinya dengan ini ya, yang dengan 1/3500. Ya, tidak dikali semuanya. Oke. Oke, contoh 5 saya punya contoh ya.
Jadi dia ini usia ya, maka saya langsung aja notasikan dia sebagai A, kemudian yang ini W, yang ini H, ya. Yang ini H, kemudian yang ininya I0. Ya, ini kita mau memprediksi 1 bulan berarti 30 hari. Kemudian, ya. Nah, maka saya gunakan Excel aja ya, karena ini harinya lama gitu, 30 hari. Oke, seksnya di Karen, ya. Berarti female. Kemudian berat badannya 165. Umurnya 25. Tingginya 6,8 inches. Ya, ini tuh 5 kaki ya. 5 kaki 8 inch. Oke, saya lupa tadi ya, satu kaki berapa. 5 kaki 8 inci ya. Nah, ini kalau dikonversikan ke inci semuanya 68. Ya, 68 inci. Kemudian I0-nya 1900, activity levelnya tadi ini ya. Activity levelnya bike to work. Bike to work berarti kita nyatakan sebagai light ya. Jadi bike to work aja masih light 1,375. Oke. Bike to work ini light activity. Oke, berarti 1,375. Nah, awalnya dia kan 165 ya WT-nya. Nah, dengan formula yang tadi, berarti kita yang B11 ini WT-1 ya. Kemudian yang ini itu adalah I0 per 3.500 ya. Per 3.500. Kemudian yang ini dikurangi lambda ya. C8 ya, lambda ya. Lambda 0 per 3.500. Kemudian yang ininya tadi, yang dari MSJ. Ya. Oke. Setelah di run, berarti ini saya potong ya. Jadi dari yang 4 ini jam ke T27. Setelah sebulan, dia berhasil menurunkan ya. Dan jadi 163,1. Oke. Nah, analisis titik equilibriumnya ini dengan cara yang sama ya. Berarti tinggal dibuat bintang aja. Cuman di sini yang pertama kita akan operasikan dulu dia secara aljabar ya. Jadi misalkan yang tadi kita pakainya kan ini. WT sama dengan WT-1, kemudian ini ya. Ini kita susun kembali dari yang ini ya. Nah, cara menyusunnya saya nggak akan terlalu detail, tapi jadinya nanti seperti ini ya. Kalian boleh coba sendiri sampai dapat seperti ini terus kayak gimana. Nah, kemudian WT-nya ini berarti kan sebetulnya kalau kita lihat nih ya, ini ada koefisien, terus yang ini jadi koefisien juga konstanta ya. Nah, jadi ini WT sama dengan ditambah R WT-1 ditambah A. Nah, ini R-nya yang tadi ya koefisien di WT dan A-nya adalah yang konstanta yang paling ujung ini. Ya. Nah, sehingga kita akan punya nih titik equilibriumnya adalah ya dari yang pertama kita akan dapat W bintang sama dengan min A per R. Ya. Nah, min A per R berarti min yang ini A ya. Kemudian ini R-nya yang tadi. Ya. Ini prosesnya tetap ya sebetulnya ini nanti dibuat bintang. W bintang, ini W bintang, ini R W bintang. Plus A. Nanti ketemunya ini.
Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita sederhanakan ya, nanti dijadikannya kayak gini W bintangnya ya. Nah, sehingga W bintangnya nanti jadi kayak gini ya. Oke. Nah, di sini kita cuma menghitung, berarti kalau misalkan mau naik BB-nya, ya udah berarti W-nya akan kalau misalkan kita daily intake-nya banyak ya, berarti BB-nya akan naik gitu. Tapi kalau misalkan aktivitasnya juga banyak, ininya berarti level aktivitasnya naik ya, berarti akan turun gitu ya long term-nya. Oke ya. Contoh 6. Misalkan W bintang yang tadi ya, yang si Karen ini, kita akan hitung. Ini kita langsung aja ambil rumus akhirnya ya. Jadi rumus akhir yang ini. Oke, sehingga nanti si Karen itu akan konstan BB-nya di 129,73 pound. Makanya ada yang sering bilang ya, mau makan segimana banyak juga kalau BB-nya udah konstan di situ ya udah gitu ya, untuk jangka waktu yang lama. Oke ya, berarti kalian bisa menghitung BB kalian akan konstan di berapa dengan rumus ini ya, dengan kestabilan ini. Oke. Contoh 7 ini ada seorang yang berusia 35 tahun, kemudian tingginya 6 feet. Ya, kemudian W sebelumnya ya, W-1 250 pound. Kemudian, tapi dia pengennya nih, sebetulnya targetnya 200 pound. Ya, nah kira-kira harus berapa nih si daily kalori konsumsinya, berarti I0-nya harus berapa? Ya. Nah, yang kita hitung kan I0 ya. Maka yang dari tadi titik equilibrium dia pengennya 200 nih. Stabil di 200 ya, nggak berubah-ubah. Nah, kemudian kita jalankan aja. Tadi yang satuan-satuan itu kita masukin ya. Masukin, kita substitusi ke yang titik equilibrium, kemudian kita hitung I0-nya. Ternyata I0 dia tuh harus kurang lebih segini. Jangan lebih dari 3244. Ya, gitu. Oke, ini asumsinya dia moderate ya, delivery truck. Ini 1,725 tuh moderate. Bentar, atau high malah ya. High activity. Ya. Oke, dia di sini punya activity levelnya berarti high ya. High activity. Oke, ini materi untuk hari ini. Cukup ya. Nah, silahkan dikerjakan latihannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita akan diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.